Yang kita lihat itu ada sosok gede banget duduk di pinggir sungai di bawah pohon bambu. Закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом. Halo semuanya, bertemu lagi di YouTube channel aku, Ima Febrianti. Kali ini ada di segmen I'm Talk. Segmennya kita bercerita-cerita tentang true story, tentang horor. True story-nya yang horor ya. Terus tentang legenda-legenda atau apa aja yang berbau-bau horor. Cerita di I'm Talk. Aku udah gak sabar banget. Ini aku udah dapet emailnya dari teman kita yang mau share cerita horornya. Udah gak sabar banget untuk bacain ya. Kita merinding bareng-bareng. Assalamualaikum Kak Ima. Waalaikumsalam. Aku mau cerita. Pertama kali aku melihat sosok yang gak biasa, yang menurut aku seram. Oh iya, nama email aku jangan disebut ya Kak. Iya, gak aku sebut ya nama emailnya. Dan kita sebut saja namanya dia Rini. Aku tinggal di salah satu kampung yang ada di salah satu kabupaten di Riau, Sumatera. Wow, jauh. Halo Riau. Terima kasih sudah mengirim ceritanya. Hai teman-teman Riau. Kita cerita lagi ya, lanjut. Di daerah rumah aku itu ada sungai yang menghubungkan daerah. Nah, hari itu aku lupa hari apa kejadiannya. Karena udah lama, sekitar 5 tahun lalu, ada anak laki-laki kelas 3 SD hilang, tenggelam, hanyut di sungai itu. Dari zaman dulu sih memang di sungai itu tuh udah beberapa kali orang hanyut dan hilang. Itu tuh berarti udah berlangsung dari zaman dulu-dulu banget, sudah berlangsung kayak gitu, suka ada yang hilang karena hanyut di sungai itu. Nah, waktu sore itu si anak itu mandi bareng sama teman-temannya. Cerita yang aku dengar dari temennya, seperti ada yang narik kaki itu. Temennya langsung renang ke pinggir, tapi almarhum anak itu kebawa ke dalam sungai. Hari itu sekampung langsung geger. Orang sekampung beserta tim SAR juga mengupayakan pencarian sampai malam hari dan hasilnya nihil. Gila, kebayang gak sih dicari sama satu kampung? Itu kalau di kampung pasti kayak gitu sih. Misalnya ada yang hilang atau ya hanyut misalnya kayak gitu ya. Itu pasti satu kampung tuh gak diem, pasti langsung nyariin gitu. Ini ditambah sama tim SAR, tapi tetap hasilnya nihil. Asli kebayang banget itu. Terus kebayang gak sih sama kalian, kita lagi mandi bareng nih sama temen, terus kaki kita tuh kayak ada yang narik. Aku misalnya selamat, temen aku kebawa. Itu kayak trauma gak sih buat akunya, buat itu anak yang hidup. Kayak masih kebayang-bayang gitu. Tadi tuh mandi bareng terus temennya hilang. Serem banget sih asli. Terus hari kedua hingga hari ketiga dilanjutin pencarian juga sampai malam, tapi hasilnya juga nihil. Kasian Kak, lihat keluarga almarhum, terutama orang tuanya. Turut berduka ya buat keluarganya. Dan kasihan juga almarhumnya, pastinya sih. Nah, hari ketiga, malam harinya, pas aku mulai ngantuk, mau tidur, sekitar jam 1 malam, aku kan insom ya Kak. Ya, sama kita insom. Emang biasanya paling cepet aku tidurnya jam 1 ke atas. Oh iya Kak, rumah aku itu kan deket pinggir sungai tersebut. Dan lokasi anak hanyut itu sekitar 300 meter gak jauh dari sungai depan rumah aku. Jadi rumahnya tuh deket sama sungai itu gak jauh ya, deket banget. Malam itu aku dengar seperti bunyi musik organ dari arah sungai. Aku pikir mungkin ada acara nikahan di kampung seberang. Ya udah, aku abaikan. Terus mulai merem.
kok suara musiknya makin ramai jam 1 malam. Tapi kok di kampung aku memang ada sih organ gitu sampai jam 2 kalau dulu gitu. Biasanya sih di kampung aku juga ada, kalau misalnya ada yang hajatan tuh dari jam 1 malam. Tapi itu tuh pasti ramenya ya dari pagi lah. Ini kan dari jam 1. Dia baru denger jam 1 tuh ada tiba-tiba musik organ gitu. Yang lagi rame, lagi kayak hajatan gitu kan. Nah, terus musiknya tuh makin ramai katanya kan. Ditambah ada suara orang-orang bersorak gitu. Bersorak kayak orang bahagia gitu, lagi ada pesta pora gitu kan. Kayak gimana ya ngejelasinnya, Kak? Ya hampir sama kayak orang-orang dangdutan lagi sawer-sawer gitu. Pokoknya rame banget katanya. Aku kebayang sih, itu kebayang ya. Aku mulai takut tuh di situ, mikir masa jam segini hiburan orang nikahan masih belum kelar-kelar. Kalau di kampung aku kan sampai jam 2 pagi, jadi aku sih tidak aneh. Tapi itu ramenya dari pagi. Mungkin ini kan dia aneh, kenapa jam 1 pagi baru ada gitu kan. Aku dengerin terus sekitar hampir setengah jam. Suaranya ada terus dan udah mulai merinding. Gak pikir panjang, aku langsung lari gedor-gedor kamar orang tua dan aku bilang, ada suara gitu. Orang tua cuma bilang, enggak ah, udah tidur lagi. Akhirnya aku tidur bareng orang tua malam itu. BTW umur aku waktu itu 16 tahun. Aku sampai sekarang pun kalau takut begitu kok, tenang aja. Besoknya hari keempat, orang-orang masih proses pencarian anak itu. Udah ada yang nyelam di titik anak tersebut tenggelam. Udah ada yang nyari dari mulai tempat tenggelam sampai ke ujung sekitar 10 km ke hilir sungai. Anehnya ada orang-orang yang bilang katanya ngeliat ada yang ngapung gitu ya, kayak anak kecil itu mungkin mayatnya gitu mengapung di kampung ini. Ada yang bilang di kampung ini yang jaraknya tuh jauh-jauh dari tempat dia tenggelam gitu kan. Nah, makanya sampai ditelusuri itu tuh sampai 10 km jauhnya dari sampai ke ujung ke ujung kayaknya, atau dari tempat tadi kan dari tempat dia tenggelam sampai ke ujung hilir yang jauhnya 10 km tuh jauh sih. Nah, terus udah gitu. Terus siang harinya aku sama 2 orang temanku pulang sekolah. Jalan ke rumah kan lewat jembatan itu, jadi diakses jalannya pulangnya si Rini ini tuh aksesnya lewat jembatan itu. Dia berdua sama temennya pulang ke sekolah siang-siang. Aku sama 2 orang temen aku lihat sosok kurang jelas itu sih karena dari kejauhan. Jadi dia lihat sosok tapi karena nggak jelas tuh karena dia tuh jauh liatnya kan. Yang kita lihat itu ada sosok gede banget duduk di pinggir sungai di bawah pohon bambu. Merinding banget anjir. Sosok apakah itu? Penasaran ya, aku juga. Rambutnya panjang, kalau mukanya nggak begitu jelas kakak. Langsunglah kita ngibrit dan pergi ke tempat orang berkumpul nyari anak tersebut. Lari tuh anak-anak ya yang masih pulang sekolah tuh. Kalau aku juga lari sih. Gak tau pingsan kayaknya, takut ya Allah. Kebayang gak sih kalian tuh pulang sekolah nih jalan gitu, lagi jalan. Terus tiba-tiba kalian tuh dari kejauhan tuh ngeliat sosok gede banget. Rambutnya panjang, tapi mukanya untungnya gak jelas sih ya. Duduk di bawah pohon bambu. Itu apalagi coba. Mana lagi ada yang hilang, ya udahlah panik. Kalau aku sih pingsan kayaknya, gak bisa lari. Mereka sih masih mending si ngibrit gitu lari ya. Ya mereka kan lari tuh langsung ke tempat orang yang berkumpul yang lagi nyari anak hilang tersebut. Ternyata di sana sudah ada bapak-bapak yang dikatakan dukun lah ya di sana katanya. Kami ceritakan sosok yang kami lihat tadi dari arah jembatan. Dan bapak itu sudah meminta seekor ayam hitam karena katanya itu sih sebagai pengganti almarhum agar almarhum dikembalikan. Jadi kadang ya aku juga pernah denger sih kayak ayam hitam gitu yang tapi ayam
ayam yang hitam semuanya tuh, sampai ke lidah-lidahnya tuh hitam. Sampai ke lidah-lidahnya tuh hitam. Nah itu tuh biasanya buat ya sajen, ya buat ganti-gantian kayak gitu juga sih. Aku pernah dengar kayak gitu karena aku juga dulu tinggal di kampung yang masih agak mistis, jadi tahu sih yang kayak gitu. Nah setelah itu untungnya ayam hitam itu yang dicari bisa cepat ditemukan, alhamdulillah. Karena biasanya ayam hitam tuh susah banget. Dulu kalau nyari-nyari ayam hitam tuh susah, pokoknya susah banget dan lama pasti nyarinya. Dan mahal. Nah setelah ditemukan kan tuh ayam hitamnya, dan langsung dipotong di pinggir sungai tersebut tempat almarhum itu tenggelam. Pas ayamnya lagi dipotong tuh, aku lihat lagi sosok yang tadi dari kejauhan. Serem banget Kak mukanya. Aku langsung menjerit dan teman aku langsung kesurupan nangis-nangis. Astagfirullahaladzim, kayak gimana itu mukanya? Ditenangin lah sama bapak dukun tadi, alhamdulillah cuma sebentar kesurupannya. Sadar lagi, ternyata dia juga sama melihat sosok yang besar rambut panjang tadi. Oke. Wah seru nih cerita nih. Setelah ya, ilmu nyampe nyengsel. Setelah kurang lebih 2 jam dari ayam dipotong tadi, jadi kan ayam itu udah dipotong kurang lebih 2 jam, sekitar jam setengah 6 sore, almarhum ditemukan mengambang di sungai yang jaraknya hanya sekitar 500 meter dari tempat almarhum tenggelam. Setelah 4 hari diganti sama ayam katanya kan, terus baru ditemukan dan dia mengapung. Kalian kebayang gak sih, itu 4 hari lamanya dicari nih, 4 hari. Itu dari pagi, pastinya tuh satu kampung sama tim SAR dari pagi sampai maghrib tuh udah pasti sih nyari dan hasilnya nihil. Dan dia tuh mengambang gitu 500 meter, gak jauh dari tempat dia tenggelam. Itu tuh 500 meter tuh deket lah. Terus 4 hari dia kemana? Aku merinding, ya Allah. Aku merinding banget. Dia kemana 4 hari, ya Allah, kasihan. Sumpah aku merinding banget, ya Allah. Merinding. Menurut kalian dia kemana? Coba komen di bawah ya. Sedih banget Kak, kita lanjut ya. Sedih banget Kak melihat kondisi tubuh almarhum yang sudah tidak sempurna dan pastinya sudah kembung. Ya karena dia di air kan. Sedih banget aku, kasihan. Kasihan lihat keluarga almarhum dan malam itu langsung dikebumikan. Turut berduka cita untuk keluarganya. Ini sedih banget sih asli, kasihan. Turut berduka cita untuk keluarga almarhum, semoga keluarganya selalu diberikan kesehatan dan juga almarhum diberikan ketenangan di sana, amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi, sore itu aku sempat cerita ke bapak dukun tadi kalau aku dengar suara aneh yang aku dengar tadi malam. Itu suara yang tadi malam tuh kayak ada hajatan gitu loh, yang ada organ, terus yang kayak lagi nyawer-nyawer, lagi pada bersorak-sorak itu. Ternyata kata bapak dukun itu suara bentuk kegembiraan dari penghuni-penghuni yang ada di dalam bawah sungai tersebut. Wallahu alam ya, percaya nggak percaya, tapi aku merinding sekali ini mendengar ceritanya. Kalau aku sih percaya sih kayak gitu, karena kita kan hidup berdampingan, apalagi itu di sungai gitu ya. Aku sih percaya. Kalau kalian gimana, komen ya di bawah. Kayak nggak bisa bayangin kalau aku di posisi anak itu. Amit-amit, astagfirullahaladzim, amit-amit, jauh-jauh ya Allah, jangan sampai. Aku capek nih baca cerita ini, kayak membayangkan banget. Sedih gitu, kasihan. Terus karena penghuni sungai tersebut memang banyak banget dari zaman dulu-dulu, salah satunya ya seperti yang tadi kami lihat dari jembatan, sosok gede banget yang rambutnya panjang. Oke Kak, itu pengalaman pertama aku melihat dan mendengar yang menurut aku serem banget. Asli itu serem banget, aku pun mengaku itu serem banget.
Semoga nggak terulang lagi kejadian itu, dan alhamdulillah sih aku nggak kenapa-napa. Tapi temen aku yang satu itu sih yang 3 hari berturut-turut masih kesurupan dan melihat sosok yang aneh-aneh pinggir sungai, mulai dari poci, sosok tanpa kepala, terbang, dan macem-macem katanya. Itu mungkin dia banyak ngelamun, Dek. Jangan banyak ngelamun, makanya banyak istighfar. Setelah 3 hari dia diobatin, alhamdulillah baik-baik aja sampai sekarang, alhamdulillah. Aku pribadi sih, aku percaya ada kehidupan lain selain kita. Apalagi misalnya kayak di sungai begitu. Mungkin yang katanya penghuni bawah sungai itu mungkin ada ya. Aku sendiri sih percaya, makanya mungkin jangan banyak ngelamun. Pokoknya banyak berdoa. Kalau kalian gimana, percaya atau enggak ada kehidupan lain, atau mungkin percaya atau enggak di bawah sungai itu tuh memang ada kehidupan lain yang sampai ada organ katanya kedengeran, yang sampai kayak ada orang hajatan. Komen ya di bawah. Dan ya intinya kita harus banyak berdoa dimanapun kita berada, jangan sampai ngelamun ya. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari salah satu cerita dari teman kita ini. Yang pasti kita harus banyak berdoa, jangan ngelamun, itu aja sih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video lainnya. Dan buat teman-teman yang mau share cerita horornya, boleh langsung kirim ke email yang di bawah ini atau DM ke Instagram, biar nanti kita bisa share ke teman-teman yang lain. Terima kasih ya, bye-bye.